Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai George Simmel. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 1. Faruk L. Picasso 2. Karisma Winada 3. Afif An Umilla 4. Sonia Marisa 5. Brian Taruna. 3 pertanyaan kunci. 1. Bagaimana konsepsi Simmel tentang masyarakat modern? 2. Apa yang dimaksud Simmel dengan rasionalisasi kebudayaan? 3. Bagaimana pendapat Simmel tentang uang? Pertanyaan pertama, bagaimana konsepsi Simmel tentang masyarakat modern? Jika kita ingin mendefinisikan apa konsep yang dimaksud George Simmel tentang masyarakat modern, ini sangat berkaitan dengan bukunya yang berjudul The Philosophy of Money. Dalam buku itu dijelaskan bahwa semakin kita sulit untuk mendapatkan sesuatu, maka semakin besar nilainya sesuatu tersebut. Uang memiliki fungsi yang unik, menciptakan jarak antara orang dengan objek benda. Uang kemudian menjadi sarana untuk mengatasi jarak tersebut. Semakin banyak kita memiliki uang, maka semakin banyak kita memperoleh kemudahan. Uang menyebabkan perubahan interaksi di dunia manusia. Nilai uang berperan besar dalam perubahan norma dan nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Uang mereduksi kecantikan, kebenaran, ataupun kecerdasan. Semuanya bisa dibeli dengan uang. Semuanya kini memiliki harga bahwa apapun dapat dijual atau dibeli di pasar. Interaksi manusia beralih didasarkan pada posisi yang berkaitan dengan uang. Misalnya dokter, penjahit, tukang kebun, dan lain sebagainya. Interaksi hukum pun beralih dari sanksi fisik ke sanksi denda yang berupa pembayaran dan pengampunan dengan membayar sejumlah uang. Kemampuan individu menghasilkan uang berbanding lurus dengan penghargaan masyarakat terhadapnya. Ekonomi uang atau kapitalisme memungkinkan alternatif individu dalam berinteraksi dan transaksi. Kepuasan individu lebih meningkat dibandingkan sistem ekonomi sebelumnya. Eksistensi manusia semakin terlindungi. Manusia lebih luas dalam berinteraksi dalam mencari kepuasan dibandingkan sistem barter sebelumnya. Semakin dekat jarak sosial dengan nilai sesuatu barang atau uang, maka nilai benda atau uang tersebut semakin tidak ada artinya. Nilai uang menyebabkan konsep kemiskinan semakin relatif. Teknologi berkaitan dengan uang berkaitan dengan teknologi. Teknologi dalam kebudayaan mempengaruhi pola interaksi, komunikasi, transportasi, dan pengawetan makanan dan distribusinya. Manusia bisa menikmati makanan yang berasal dari belahan dunia lain karena adanya sistem pengawetan dan distribusinya. Inti dari masyarakat menurut Simmel adalah interaksi. Adanya pembagian kerja dan spesialisasi menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat dan distribusi uang. Mekanisasi dalam industri dan teknologi menyebabkan manusia menjadi hampa dalam berinteraksi dan tidak mampu lagi mengontrol hasil produksinya. Rasionalisasi kebudayaan menurut Simmel. Rasionalisasi kebudayaan ialah di mana kebudayaan yang diciptakan individu sebagai suatu ungkapan dari kesadaran personal atau yang kita kenal dengan kesadaran subjektif, kemudian dirasionalisasikan atau diobjektivasikan dalam bentuk-bentuk yang nampaknya terpisah dari kesadaran subjektif individu itu sendiri. Nah, karena itu bentuk-bentuk yang menjadi objek ini kemudian membentuk satu kesadaran yang subjektif bagi masyarakat. 3. Pandangan Simmel tentang uang. Apa yang dikemukakan George Simmel dalam The Philosophy of Money pada hakikatnya bukanlah sebuah metafisika. Meski di dalamnya terkandung konsep-konsep filosofis yang penting, pandangannya dalam buku itu lebih merupakan sumbangan bagi sosiologi kultural dan analisis tentang implikasi-implikasi sosial yang lebih luas dari masalah ekonomi. Minat Simmel terhadap fenomena uang sebetulnya tertanam
dalam perhatian teoritis dan filosofisnya yang lebih luas. Simmel melihat uang sebagai bentuk khusus nilai. Selain itu, Simmel juga menyoroti dampak uang terhadap dunia batin manusia dan kebudayaan objektif secara keseluruhan. Dia juga melihat kaitan antara uang dengan komponen-komponen kehidupan lainnya, seperti pertukaran, milik, kerakusan, ekstravaganza, sinisme, kebebasan individu, gaya hidup, kebudayaan, nilai kepribadian, dan sebagainya. Dan yang terpenting, Simmel melihat uang sebagai sebuah komponen kehidupan yang spesifik, yang mampu membantu manusia untuk memahami totalitas kehidupan secara menyeluruh. Simmel ingin menarik keluar segala pandangan manusia mengenai uang. Menurut Simmel, pertukaran ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial. Ketika transaksi moneter menggantikan barter, terjadi perubahan penting dalam bentuk interaksi antara para pelaku sosial. Simmel melihat uang sebagai sesuatu yang bersifat impersonal, sesuatu yang tidak terdapat pada ekonomi barter. Hubungan antara individu diwarnai warna dan ciri kalkulatif, menggantikan kecenderungan kualitas sebelumnya. Dalam pengamatan Simmel, manusia modern telah menjadikan uang sebagai tujuan atas kehidupan mereka, padahal uang sebetulnya hanya merupakan sarana atau jalan. Bahkan uang adalah contoh paling murni di mana sarana diubah menjadi tujuan. Bersamaan dengan itu, muncullah dampak-dampak negatif terhadap individu, seperti sinisme dan sikap indifferent, blessed attitude. Dampak ekonomi uang lain yang digarisbawahi Simmel adalah reduksinya nilai-nilai manusia menjadi uang. Segalanya bernilai kalau menghasilkan banyak uang. Nilai manusia direduksi ke ekspresi moneter. Sambil menunjukkan dampak negatif dari fenomena uang, Simmel menegaskan semuanya tergantung kepada manusia itu sendiri. Tapi ia mengingatkan bahwa uang hanyalah sarana, bukanlah tujuan dari proses kehidupan yang kita jalani. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.